Halo semuanya, perkenalkan namaku Aldi Priyo Panjilaksono dengan NIM digit terakhir 106 dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro. Di sini aku mau menjelaskan tentang materi sistem embedded yaitu interrupt, timer, dan watchdog. Kita mulai dari pengertian interrupt. Interrupt ini adalah mekanisme pada mikrokontroler yang memungkinkan CPU menghentikan sementara program utama untuk menangani suatu kejadian penting. Contoh kejadian interrupt itu ada yang pertama, tombol ditekan, data serial diterima, timer selesai menghitung, sensor mendeteksi perubahan. Keuntungan interrupt ini ada tiga, yaitu respon sistem lebih cepat, CPU lebih efisien, dan tidak perlu polling terus-menerus. Kita lanjut ke ISR, Interrupt Service Routine. ISR ini adalah fungsi khusus yang dijalankan ketika interrupt terjadi. Proses interrupt ini ada 4. Yang pertama, interrupt terjadi, lalu CPU menghentikan program utama, lalu CPU menjalankan ISR. Setelah selesai, CPU kembali ke program utama. Contoh ISR pada STM32 ya ini ada gambarnya, ini void txt 0 HGPIO toggle pin. Nah, lalu ISR harus singkat, efisien, tidak menggunakan delay panjang. Kita lanjut ke vektor tabel. Nah, ini adalah tabel yang berisi alamat memori dari setiap ISR yang berfungsi menghubungkan sumber interrupt dengan fungsi ISR yang sesuai. Contoh isi vektor tabel yaitu ini. Ada reset, terus ini addressnya, lalu NMI, hardfault, dan XT0. Ketika interrupt terjadi, CPU akan melihat vektor tabel, lalu mengambil alamat ISR dan menjalankan ISR tersebut. Kita lanjut ke NVIC pada STM32. Nah, ini NVIC ini berfungsi untuk mengatur prioritas interrupt, mengaktifkan atau menonaktifkan interrupt, lalu mengelola nested interrupt. Lalu ada beberapa fiturnya juga. Yang pertama ada prioritas interrupt, interrupt nesting, dan phase interrupt handling. Contoh konfigurasinya seperti ini. Oke, kita lanjut ke interrupt matrix pada ESP332. Nah, pada ESP32 terdapat interrupt matrix yang berfungsi untuk menghubungkan peripheral ke CPU interrupt, memungkinkan interrupt dipetakan secara fleksibel. Nah, ini keunggulannya yang pertama ada interrupt dapat dialokasikan ke core berbeda, lalu lebih fleksibel dibanding sistem tradisional. Lalu ESP32 ini memiliki dual core prosesor, banyak sumber interruptnya juga, sehingga diperlukan interrupt matrix untuk manajemen interrupt. Kita lanjut ke external interrupt atau XT. Nah, XT ini adalah interrupt yang berasal dari sinyal eksternal seperti tombol, sensor, perangkat lain. XT memungkinkan mikrokontroler merespon perubahan sinyal secara langsung. Contoh penggunaannya yang pertama ada tombol ditekan, LED akan menyala, lalu sensor gerak aktif, alarm akan berbunyi. Kita masuk ke konfigurasi pin XT. Nah, langkah konfigurasi XT pada STM32 yang pertama mengatur pin sebagai input, lalu menghubungkan pin ke XT line dan mengatur trigger mode, lalu mengaktifkan interrupt di NVIC. Contohnya seperti ini. Kita lanjut ke trigger mode. Trigger mode menentukan kapan interrupt terjadi. Jenis trigger ini ada 3. Yang pertama ada rising edge. Interrupt terjadi saat sinyal berubah dari low ke high. Lalu yang kedua ada falling edge. Ini interrupt terjadi saat sinyal berubah dari high hingga low. Lalu yang ketiga ini ada both edge. Interrupt terjadi pada kedua perubahan. Nah, contoh penggunaannya, tombol ditekan akan falling edge, lalu sensor digital itu rising edge. Kita lanjut ke nested interrupt and priority grouping. Nah, nested interrupt ini adalah kondisi ketika interrupt dengan prioritas lebih tinggi dapat menghentikan ISR yang sedang berjalan. Contohnya, yang pertama ada timer interrupt sedang berjalan, lalu kedua interrupt dari sensor dengan prioritas lebih tinggi terjadi. Lalu yang ketiga, CPU menghentikan ISR timer dan menjalankan ISR sensor. Setelah ISR sensor selesai, CPU kembali menjalankan ISR sebelumnya. Priority grouping digunakan untuk membagi prioritas interrupt menjadi preemption, priority. Nah, ini menentukan interrupt mana yang bisa menghentikan interrupt lain. Lalu ada sub priority.
Ini menentukan urutan eksekusi jika dua interrupt memiliki prioritas yang sama. Pada STM32, pengaturan ini dikelola oleh NPIC. Kita lanjut ke arsitektur timer pada mikrokontroler. Nah, timer adalah periferal yang digunakan untuk mengukur waktu, menghasilkan sinyal, atau memicu interrupt secara periodik. Nah, komponen utama timer yang pertama ada prescaler, membagi frekuensi clock agar timer berjalan lebih lambat. Lalu ada counter register yang menghitung nilai waktu. Lalu ada auto reload register atau ARR. Ini menentukan batas maksimum hitungan timer sebelum kembali ke nol. Lalu ada counter mode. Nah, ini menentukan arah perhitungan timer. Jenis mode counter ada 3. Yang pertama ada up counter. Ini menghitung dari 0 ke ARR. Lalu ada down counter, menghitung dari ARR ke 0. Lalu ada center aligned. Nah, ini menghitung naik dan turun. Kita lanjut ke mode operasi timer. Timer pada microcontroller dapat bekerja dalam beberapa mode utama. Yang pertama ada basic timer. Ini digunakan untuk menghasilkan interrupt periodik. Contohnya membuat delay atau scheduler sederhana. Lalu ada PWM atau pulse width modulation. Nah, ini menghasilkan PWM dengan duty cycle tertentu. Digunakan untuk yang pertama ada kontrol motor, mengatur kecerahan LED, lalu kontrol servo. Nah, input capture digunakan untuk mengukur frekuensi atau periode sinyal eksternal. Kalau output compare, ini menghasilkan event ketika nilai counter mencapai nilai tertentu. Oke, kita masuk ke watchdog timer. Nah, watchdog timer ini adalah mekanisme keamanan untuk mereset microcontroller jika program mengalami error atau hang. Cara kerja watchdog, yang pertama, watchdog timer mulai menghitung. Lalu program harus melakukan refresh atau kick watchdog secara berkala. Jika tidak di-refresh dalam waktu tertentu, sistem otomatis reset. Manfaatnya itu yang pertama mencegah sistem crash, lalu menjaga stabilitas sistem embedded, lalu digunakan pada sistem industri dan otomasi. Kita masuk ke jenis watchdog pada STM32. STM32 memiliki jenis watchdog timer. Yang pertama independent watchdog atau IWDG. Nah, karakteristiknya ini menggunakan clock internal, tetap berjalan walaupun sistem utama mengalami masalah, dan lebih aman untuk sistem kritis. Ini biasanya digunakan pada sistem industri, sistem otomasi, lalu embedded system yang membutuhkan keandalan tinggi. Lalu yang kedua ada window watchdog atau WWDG. Nah, ini karakteristiknya refresh watchdog harus dilakukan dalam waktu tertentu. Jika terlalu cepat atau terlalu lambat, sistem akan ke-reset. Nah, ini keuntungannya bisa mendeteksi kesalahan timing pada program. Perbedaan arsitektur STM32 dan ESP32. Nah, fitur interrupt control ketika di STM32 menggunakan NPIC. Kalau SP32 interrupt matrix. Kalau core CPU, pada fitur core CPU STM32 umumnya single core, kalau SP32 biasanya dual core. Di fitur sistem interrupt STM32 ini lebih sederhana, kalau SP32 lebih fleksibel. Untuk bagian timer di STM32 banyak hardware timer, kalau di SP32 hardware plus software timer. Lalu fitur watchdog STM32 menggunakan IWDG dan WWDG. Kalau ESP32 menggunakan task watchdog. Mungkin sekian aja penjelasan PPT-nya dari aku. Kita bakal lanjut ke penjelasan praktikumnya. Oke, di sini aku mau menjelasin video praktikum kita. Di sini yang pertama kita running dulu kodenya sampai sukses. Lalu sebentar. Jika sudah, kita lihat sini, kita nyalain dulu stopwatchnya. Kita tekan-tekan juga di buttonnya hingga kira-kira 15 detik untuk dia balik lagi ke siklus awalnya. Ini kita saat menggunakan ESP32, teman-teman.
Nah, nanti di lampu biru itu akan berkedip ketika sudah dipencet-pencet sekitar 15 detik. Nanti akan saya jelaskan juga codingannya. Kita lihat dulu percobaannya. Yang kedua ini kita menggunakan STM32. Kita running juga codingannya. Upload hingga sukses. Nah, sebenarnya sama aja. Kita tekan-tekan lagi hingga 15 detikan. Nah, kalau udah, nah dia bakal balik lagi ke siklus awal ya. Nah, tuh kedip-kedip juga kan. Nah, sekarang aku mau jelasin codingannya gimana kita bisa ngebuat kayak gini. Oke, kita masuk ke penjelasan codingannya. Yang pertama kita masuk ke codingannya SPE GPIO interrupt. Nah, di sini tuh kita programnya menggunakan library Arduino H. Nah, ini agar dapat menggunakan fungsi dasarnya dari Arduino-nya tuh. Nah, kemudian didefinisikan kedua pin yaitu button pin dan LED pin. Pada GPI 0 sebagai input, nih 0, lalu ini untuk outputnya. Untuk variabel global yang kita gunakan ini yaitu ada rising count, lalu falling count, dan state change. Nah, ini rising count ini digunakan untuk menghitung jumlah perubahan sinyal dari low ke high. Kalau falling count digunakan untuk menghitung perubahan dari high ke low. Kalau state change ini digunakan sebagai tanda bahwa interrupt telah terjadi. Nah, kata volatile ini digunakan karena variabel ini dapat berubah di dalam fungsi interrupt. Lalu kita ke fungsi interrupt ISR. Nah, ini button ISR. Ini adalah interrupt service routine seperti yang tadi saya jelaskan di PPT yang akan dijalankan ketika terjadi perubahan sinyal pada tombol. Jika kondisi pin bernilai low, maka falling count yang tadi bertambah. Jika nilai high, maka rising count bertambah. Setelah itu variabel state change diubah menjadi true. Kita masuk ke fungsi setup-nya. Pada fungsi setup dilakukan inisiasi serial begin. Maksudnya ini serial monitor dengan baud rate 115.200 dan pin tombol di set di input pull up dan pin LED-nya sebagai output. Interrupt kemudian diaktifkan menggunakan fungsi attach interrupt. Ini lalu dengan mode change sehingga interrupt terjadi pada perubahan sinyal naik maupun turun. Fungsi loopnya ini ada pada program mengecek apakah state change bernilai true. Jika ya, maka program akan menampilkan jumlah rising dan falling interrupt ke serial monitor dan mengubah kondisi LED toggle. Nah, program ini tuh kesimpulannya untuk menunjukkan cara menggunakan GPIO interrupt pada ESP32 untuk mendeteksi perubahan tombol secara cepat tanpa perlu melakukan pengecekan terus-menerus. Nah, interrupt akan langsung diproses melalui fungsi ISR. Ini kan untuk yang ESP32. Sekarang kita masuk ke yang code-nya yang buat STM32-nya. Sebentar, saya cari dulu. Nah, ini. Oke, di sini sebenarnya nggak jauh beda. Library yang digunakan itu Arduino H juga. Ini. Nah, kemudian didefinisikan ke button pin PB0
sebagai input, tombol dan LED pin pada PC13 sebagai output LED nih. Nah, variabel global yang kita gunakan itu count dan flag. Nah, count ini digunakan untuk menghitung berapa kali interrupt terjadi, dan flag ini digunakan sebagai tanda bahwa interrupt telah terjadi sehingga dapat diproses di program utama. Nah, kata volatile yang tadi, yang di sini digunakan karena nilai variabel dapat berubah di dalam fungsi interrupt. Mana volatile? Nah, ini. Oke, kita langsung ke fungsi interruptnya yang ISR ini. Nah, untuk yang ini merupakan interrupt service rutin sama yang akan dijalankan ketika tombol memicu interrupt. Pada fungsi ini nilai count akan bertambah 1 dan flag diubah menjadi true. Nih. Nah, fungsi interrupt udah, lalu kita masuk ke setup. Pada setup dilakukan inisialisasi sama seperti tadi dengan baud rate ini 115.200 dan delaynya itu 2000. Nah, ini tuh pin PB0 diset sebagai input pull up dan PC13 sebagai output. Interrupt kemudian diaktifkan menggunakan fungsi attach interrupt. Ya, terus ini dengan mode polling, artinya interrupt akan terjadi ketika sinyal berubah dari high ke low. Kita masuk yang ke terakhir, ini ada fungsi loopnya. Pada loop program ini akan mengecek apakah flag bernilai true. Jika iya, LED pada PC13 akan berubah kondisi dan jumlah interrupt yang terjadi akan ditampilkan di serial monitor. Nah, kesimpulannya sebenarnya nggak jauh beda, menunjukkan penggunaan XT pada STM32 untuk mendeteksi penekanan tombol setiap kali tombol ditekan. Interrupt akan diproses oleh ISR, kemudian LED berubah kondisi dan jumlah interrupt ditampilkan melalui serial monitor. Mungkin itu aja buat penjelasan codingannya. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.